masih apa ya, masih belum begitu banyak orang yang bisa mereka, tapi mereka hanya bisa sekedar bisa berkomunikasi dengan suara dan berkomunikasi dengan mengirim pesan dan seperti itu. Tapi begitu tahun 2015-an, tahun 2015 kita sudah mulai mengenal ada banyak sosial media, karena kita ada smartphone, ada tablet, ada waktu yang mungkin jenjang-jenjangnya tahun 2010 ya, tahun 2010 itu muncul BlackBerry gitu ya, BlackBerry. Nah ini kita bisa mulai mengarah ke perkembangan teknologi. Dan dari situ kita sudah mengenal misalnya hanya dengan satu genggaman ini kita bisa mengenal dunia secara seutuhnya. Akan muncul di situ semua. Saya pikir perusahaan ada yang disebut dengan platform komunikasi yang memungkinkan kita melakukan berbagai tugas komunikasi yang bisa dilakukan oleh komputer desktop. Nah, semua kalau saya mau melakukan mengirim email ya, mengirim surat elektronik, kita menggunakan komputer atau desktop ya. Tapi begitu tahun 2008-2009 kita meskipun dulunya sudah pernah tetapi apa ya, kita tidak bisa langsung menggunakan, tidak bisa langsung menggunakan. Kita pun tidak langsung nyampe, kita menunggu waktu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bahkan kita tunggu tidak masuk ternyata akan masuknya ke spam gitu kan. Kemudian kita sudah mulai tahun 2008-2009 bisa masuk meskipun masih tetap ke spam tadi. Dan tahun 2015-2016 kita sudah mulai ada perkembangan. Jadi dengan menggunakan ponsel yang bisa dikatakan memiliki RAM yang tinggi dan memiliki kecanggihan dibanding ponsel yang selama ini kita miliki, mereka bisa langsung masuk ke surat mereka. Kemudian itu ada smartphone seperti iPhone, Android, BlackBerry, dan ini merupakan fungsi dari komputer dengan komputer cincin laptop. Kemudian yang ini memiliki kemampuan dari ini sudah saya katakan lagi dari tahun 2008-2009 kan gencar-gencarnya dari tahun 2010 ya, jadi hampir semua orang itu antri ke gerai penjual ponsel untuk membeli BlackBerry. Kemudian pembangunan musik, video, bahkan apa ya, perangkat ponsel yang lainnya dan misalnya bisa dikatakan itu memang benar-benar perubahan yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Nah ini antara musik, kemudian akses internet, kemudian layanan telepon itu dalam satu perangkat. Nah ini ya kita dengan munculnya iPhone, Android, dan BlackBerry, bahkan tablet itu sudah mulai orang itu paham dengan revolusi apa yang muncul di negara kita meskipun sudah tertinggal agak jauh dari negara-negara lain, misalnya negara Thailand, Malaysia. Dan yang kedua internet. Nah ini internet yang menjadi layanan broadband yang mobile dan kemudian dapat diakses di mana saja, baik itu pengiriman video, musik, bahkan bisa untuk pencarian web. Nah ini kita seperti saya kemarin beberapa waktu yang lalu sempat saya utarakan, kita bisa melakukan sambungan apa ya, telepon, kita bisa melakukan pengiriman surat. Waktu itu kita masih menggunakan satelit
itu bahkan satu itu saya ada jangka waktunya ya, jangka waktunya dalam artian begini, ini setiap 5 tahun sekali harus ada perbaikan karena apa? Karena saya itu kan dipasang di luar angkasa, jadi kalau misalnya ada kesalahan otomatis kan kita harus memperbarui gitu ya. Begitu adanya layanan internet ini mempermudah kita apa ya, tanpa kita pasang satu itu kita bisa melakukan komunikasi dimanapun, kapanpun sesuai dengan yang kita inginkan, termasuk kita di menggunakan video, musik maupun kita mencari pencarian yang kita lakukan. Kemudian sistem dari seluler itu yaitu generasi awal yang digunakan untuk pertama itu transmisi suara dari untuk transmitter. Kemudian nirkabel yang menawarkan jaringan 3G ya kan, pertama kali kita 3G, kemudian 4G dan sekarang 5G merupakan jaringan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna mobile, kemudian sampai 2,2 MHz per second. Jadi kita bayangkan saja pada saat kita awal ponsel itu masih 3G, bahkan baterai juga masih apa ya kan? Masih iya masih benar-benar harus mau telepon itu harus keluar ruangan, kalau dari ruangan kita tidak bisa, kan harus keluar ruangan. Bahkan kita harus cari sinyal, biar sinyal kita itu kelihatan bagus, baru kita bisa berkomunikasi. Kalau kita ya kita nggak bisa komunikasi, meskipun ya kita bisa meskipun dengan 100 meter, meskipun dengan 150 meter, bahkan mungkin hanya antar lampu kita butuh sinyal. Karena juga ada pengembangan teknologi ini kan mulai dari jaringan 3G, 4G, bahkan sekarang 5G. Nah mungkin nanti seperti yang katakan kemarin saya sempat ngomong ya, saya mungkin ini nanti tahun 2025 meskipun belum ya, benar-benar kita belum, tetapi prototipenya sudah dibuat. Nah ini seperti kita kayak baca dan sebagainya, mungkin nanti sudah tidak ada karena apa? Kita komunikasi tidak menggunakan ponsel, kita menggunakan kacamata. Kacamata ini saya makanya yang saya katakan kita kayak orang gila. Tanpa kita pegang, kalau sampai ini kita masih pegang benda dan ponsel kita masih kita bisa tempelkan di telinga, masih bisa kita lihat, masih bisa kita pakai handsfree gitu ya. Itu tapi kan tetap ada wujudnya. Nah sekarang kan bisa bagaimana nanti kita benar itu bisa benar dilakukan oleh teman-teman di Sigma Facebook. Nah itu dia menggunakan kacamata. Jadi kita ngobrol kita ngobrol itu tadi semacam ponsel itu tadi. Di situ kan kita bisa kirim kita kirim pesan, bahkan kita bisa melihat gambar atau foto atau video yang kita lihat hanya melalui kacamata. Nah ini kita bisa prototipe sudah diadopsi juga ya di negara yang menciptakan. Nah semoga saja kita tidak ketinggalan. Kalau kita ketinggalan ya sudah, karena kita bisa saja kita revolusi industri yang 5.0 itu juga kita pada itu sudah tahun 2019 kemarin pertama kali mengalahkan Jepang. Kita baru saat ini rame-rame tahun 2003 akhir, 2023 akhir sampai tahun 2024 kemarin kita rame pengindustrialisasi 5.0. Tapi sebentar lagi kita tahun 2025 itu dikatakan generasi beta. Generasi beta itu sudah nanti apa? Mungkin 6.0 yang masuk ke situ. Jadi sama-sama juga kita kacamata tadi. Nah ini semoga saja kita tidak ketinggalan sehingga kita apa ya semakin mudah, tapi dalam artian jangan terus dianggap mudah. Kenapa? Saya
menggampangkan saya menggampangkan apa yang sebetulnya itu dimengerti menjelaskan tapi karena kita tidak mau belajar, tidak mau memahami, kemudian tentang diri tadi, sehingga mereka dengan menggampangkan sehingga apa? Mereka menunjukkan asal saja tanpa dibaca, tanpa saya meskipun sudah diberi materinya mereka tidak dibaca, bahkan mereka juga tidak membaca apa ya referensi-referensi yang lain karena kan kalau kita kuliah kalau zaman kalian itu kan referensi itu ada sampai sekian puluh buku. Dulu masih murah, itu masih seharga 10.000, masih seharga 20.000. Kalau sekarang kan ratusan ribu. Tapi meskipun ratusan ribu kita masih bisa masih browsing melalui web. Jadi kemudahan-kemudahan semacam ini yang hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa apa ya belajar gitu. Tapi ternyata kemudahan-kemudahan ini yang justru mereka sampingkan. Kemudian yang ketiga yaitu sering juga disebut jaringan long-term evolution atau LTE yang memiliki kecepatan 100 megabit per detik untuk mengunduh dan 50 megabit per detik untuk mengunduh. Ini lebih canggih lagi. Dan tentunya sistem jaringan di sana sekarang dengan jaringan WiFi karena kita berada di kemudian tadi ya, sehingga apapun yang kita lakukan sekarang mudah sekali. Nah, kemudian jaringan komputer kabel dan akses internetnya itu Bluetooth. Mungkin pada saat kita awal-awal Bluetooth itu apa? Kita tahunya kan Bluetooth itu hanya menyambungkan kita dengan kalau kita misalnya ingin mendengarkan lagu atau mendengarkan suara lagu. Ternyata Bluetooth itu merupakan jaringan area personal atau PLN yang ukuran kecil dan itu memungkinkan beberapa perangkat termasuk saya dengan smartphone dan papan ketik dan kabel dan juga mouse PC kemudian printer untuk berinteraksi sekarang dengan kabel antara kabel satu dengan yang lainnya dan sama kecil akhirnya pasal jauh minimal 10 meter. Itu kalau lebih dari 10 meter tidak bisa. Harus bisa jauh maksimal 10 meter. Dan untuk ini dimana kita akan menggunakan perangkat yang serupa untuk mengirimkan data. Jadi kalau kemarin untuk itu hanya kalau kita misalnya mau buka YouTube kemudian kita mau mendengarkan lagu-lagu mau melihat film itu kita sambungkan dengan YouTube. Tapi sekarang ini sudah bisa kita gunakan untuk yang lainnya termasuk untuk komunikasi tadi. Kemudian kalau kita bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi jaringan YouTube seperti ini. Jadi dari user komputer kemudian per cellphone ini ada bisa PDA, kemudian ada wireless cable sampai ke printer. Jadi saling sambung. Jadi tanpa adanya media seperti ini kita tidak bisa berkomunikasi. Kemudian dari itu ada WiFi dan akses internet di kabel, Wi-Fi, jaringan tanpa kabel atau wireless tadi. Itu sebuah jaringan yang tidak memerlukan media jaringan tanpa kabel, tapi memerlukan ruang atau space di mana jarak jangkauan jaringan ditentukan oleh kekuatan pancaran sinyal. Nah ini ya saya pancaran sinyal radio dari masing-masing device wireless yang digunakan. Kalau kemarin-kemarin kita kan masing-masing kita kalau kita tidak punya kita ya bingung. Nah ini semoga saja sesuai ya dengan diperlukan nanti wifi gratis di manapun. Nah kita tidak perlu uang lagi karena kan tahun 2019 awal kita melakukan WFH kita dijaga oleh pemerintah kalau per orang khususnya mahasiswa dan dosen itu per orang 50.000 untuk kuota. Nah kuota kalau dosen kan masih bisa digunakan ya karena dia bisa nyantol ke kampus. Kalau saat itu kan mahasiswa kan
hanya sekian jam kita pengobatan, artinya ada bantuan di kampus, ada apa ya, bisa digunakan untuk mahasiswa, bahkan sampai sekarang pun ya mungkin juga itu bisa kemudian dibutuhkan pada mereka membayar uang semesteran gitu ya, tapi kan memang itu bisa dianggap gratis. Kemudian keuntungan dari sistem bayar basis itu ternyata tidak dibatasi waktu berat dan tidak dibatasi pada jarak jangkauan satu titik ke pemandangan warga. Nah ini sampai sekarang makanya kalau misalnya nanti pemerintah itu apa ya, sesuai dengan janji mereka warga itu nanti akan bisa kita mudah kita akses di mana pun, kita tidak kesulitan. Ya kalau sekarang kita di sini kita bisa mengantar keluarga kampus, kalau begitu nanti kita keluar kita tidak bisa, kenapa? Tidak ada jaringannya tadi. Kemudian sistem warga sendiri apa ya, mampu menjangkau area sekitar 30 meter radius. 30 meter kan memang dekat ya, tidak terlalu jauh, dan dapat diperkuat dengan perangkat khusus seperti booster yang berfungsi sebagai relay, kemudian apa ya, itu mampu juga menjangkau ratusan bahkan beberapa kilometer ke satu arah atau direksional. Nah ini kalau saya memiliki bisa dari kalau misalnya kalau zaman dulu kita minimal saya bicara tentang modul, jadi kita langsung kayak berupa kayak flash disk, kita pasangkan ke laptop kita untuk yang nanti membantu kita untuk agar kita bisa mengakses internet tadi. Kemudian yang ketiga itu mobility simple dan cepat dalam instalasi ya, instalasi fleksibilitas. Dengan adanya wifi akses internet ini sangat mudah sekali. Dan yang tadi yaitu reduce cost of ownership, yaitu mengurangi biaya kepemilikan. Meskipun saat ini provider itu sangat bersaing ya, bersaing antara provider satu dengan provider yang lainnya, dengan hanya saja provider yang memberikan layanan yang sangat maksimal itu memang bisa dikatakan masih mahal, ya. Kita kemudian bisa sampai 390 atau bahkan mungkin ada yang sampai 500.000 per bulan pemakaian. Kalau kita banyak yang menggunakan ini semoga saja nanti kita ada kebutuhan adanya wifi gratis di seluruh negeri. Kalau kita gambarkan seperti ini, nah, ini jadi gambarnya dari internet, kemudian ada routernya, kemudian masuk dan kabel, ada akses point langsung masuk ke internet. Jadi komputer laptop model yang dilengkapi dengan kabel antar jaringan terhubung kabel LAN dengan melakukan komunikasi pada akses point yang menggunakan gelombang radio untuk mengirim sinyal jaringan dari jaringan kabel ke proyek adapter yang membuat menjadi data yang dapat dipahami oleh perangkat mobile. Nah, proyek ini kemudian mengirimkan data dari perangkat mobile kembali ke akses point yang disampaikan ke jaringan kabel. Kita dengan mudah di sekarang kita tidak perlu harus apa ya, kalau kita ada tugas, kita ada materi yang mungkin kita rasa tidak bisa kita belajar itu gampang sekali sekarang dengan komputer atau komputer ini. Kita tidak perlu merasa mengumpulkan alasan karena ada tugas itu saya ada pekerjaan yang bisa kita melakukan skripsi, melakukan magang, kalau sekarang misalnya ada sistem benefit dan benefit, masa itu magangnya nanti kan kita bebas, kita bebas. Bahkan ada yang misalnya beberapa program itu menamakan benefit sampai ke luar negeri, khususnya ke Jepang, kemudian Singapura dan Malaysia, dan jadi mereka saya benar-benar melakukan itu dengan baik, sehingga pada saat nanti mereka
seluruh bagi sebuah area karena orang yang user itu bisa mengakses jaringan internet dengan menggunakan perangkat seperti PC, laptop, ponsel, atau lainnya. Dengan fitur yang ada WiFi atau wireless connectivity, sehingga pasien dapat mengakses internet tanpa media kabel. Jadi kita kadang-kadang bahkan beberapa media sosial itu kadang ada yang mengajarkan kepada kita untuk misalnya bagaimana caranya kita mengakses hotspot tanpa tanpa kita tanya passwordnya apa. Ada beberapa aplikasi yang bisa memberi kemudahan seperti itu, tetapi ya saya ini kadang-kadang yang akhirnya apa tadi banyak orang yang merasa saya memberikan wifi kok mahal ya. Biasanya awal dulu saya masih sekitar 250 atau mungkin paling maksimal 300 kan hampir 400 yang itu karena ada aplikasi-aplikasi yang yang ditawarkan oleh beberapa media agar kita bisa mengakses ke orang yang memiliki wifi tadi tanpa kita merasa mencuri sambungan wifi ke mereka. Nah, jenis hotspot itu ada free hotspot, yaitu hotspot yang biasanya berada di fasilitas umum, fasilitas dan ya mendapatkan ke kantor pajak, ke rumah sakit, kemudian ke kantor aksi negara, ke gedung DPRD. Saya masuk fasilitas itu biasanya banyak sekali mereka menyediakan hotspot yang gratis. Dan juga ada hotspot yaitu layanan hotspot yang bisa digunakan apabila pengguna itu membayar sejumlah uang dan melakukan login terlebih dahulu untuk mendapatkan username atau passwordnya. Ini yang saya ini biasanya hotspot di rumah ya, saya bilang di rumah karena mungkin kita kalau misalnya kita melakukan webinar atau apa di hotel itu juga mereka menyediakan tapi hanya orang-orang tertentu yang saya kalau mereka misalnya mau nanya hotspot dan kita dikasih tahu kalau itu ya tidak. Dan terkait hotspot berbayar operator wifi, yaitu hotspot yang bekerja sama dengan operator wifi sehingga orang-orang yang menggunakan layanan ini bisa mendapatkan manfaat yang menarik. Ini saya menggunakan operator wifi atau saya kita kalau sekarang mungkin kayak orang itu ya, orang itu kan berarti kan ada operatornya ya. Kemudian kayak itu masuk kayak kita paling apa ya? Kemudian apa NNCT, NNCT, itu bisa ini yang hotspot yang berbayar operator wifi. Yang hotspot kita tadi yang kita saya biasanya pribadi, jadi hanya kita yang menggunakan. Kemudian hanya kita juga yang tahu sebenarnya yang tahu passwordnya meskipun antara nomor 2 dan nomor 3 ini perbedaannya sangat kecil sekali gitu kan. Bersama karena memang kita saat berbayar ke operator wifi maupun baik hotspot tadi sama-sama menggunakan username dan password pada saat kita mau menggunakannya. Kemudian yang berikutnya itu Linux. Linux atau Linux Interoperability for Microwave. Itu merupakan sebuah jaringan yang sangat menyenangkan, namun memiliki layar jangkauan yang jauh lebih luas dan kecepatan jauh lebih tinggi. Itu dengan menggunakan standar IEEE 802.16 itu menggunakan gelombang microwave dan instansi data yang dikirim dengan kecepatan yang tinggi dan jarak jangkauan yang luas itu mencapai 20 km. Jadi kan kita ini ya kita menggunakan Linux. Dan Linux ini terdiri pada destination itu sebagai perangkat transceiver yang ditempatkan pada satu lokasi dan terintegrasi dengan internet protokol atau IP sudah kita bahas kemarin. Dan antena pada teknologi Linux itu menggunakan MIMO atau multiple input multiple output. Tadi aku
aplikasi ada info, nah, ini di sistem informasi manajemen ada monitor input, monitor output, dan ada subscriber atau monetization. Nah, itu perangkat teman-teman yang menggunakan banget untuk terintegrasi dengan jaringan community atau menggunakan protokol. Subscriber ini yang bisa digunakan misalnya YouTube ya. Kemudian yang berikutnya itu RFID dan jaringan sensor network. Teknologi modern itu menciptakan pendapatan baru yang efisien pada sisi penciptaan dan jauh lebih jauh dari sistem metode yang menjelaskan tentang sistem identifikasi frekuensi radio dan jaringan sensor network itu memang sangat kuat. Sistem identifikasi frekuensi radio atau RFID itu menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rangkaian pasokan. Kemudian sistem RFID ini juga menggunakan label kecil dengan mikrochip yang ditanam yang berisi data barang informasi untuk menggunakan radio menggunakan melalui jarak pendek pada pembaca RFID. Kemudian juga label RFID itu kemudian berasal dari sebuah baterai internal dan data yang bentuknya itu membutuhkan untuk ditulis ulang atau dimodifikasi. Ini artinya seperti kita bisa komunikasi kita selama ini meskipun hampir semua program ini juga bisa menggunakan hybrid, tetapi ada beberapa program ini bahkan program hybrid itu sekarang selain mereka combine, selain hybrid mereka juga melakukan offline dan kemudian misalnya pertemuan 1, 2, 3 itu kalau pada hybrid dan pertemuan 3, 4, 5, 6 ya kan ada kelas seperti yang kita alami pada saat dulu gitu. Nah itu selain kita bahas kemarin pertemuan 3, kita juga bahas pertemuan 4, 5, 6. Jadi pada saat kita pertemuan 4 kita sesi pertemuan pertama. Pada saat kita membahas pertemuan ke-5 kita sesi pertemuan kedua. Pada saat kita membahas pertemuan ke-6 kita sesi pertemuan ke-3. Jadi bisa sambil mengingatkan mahasiswa apa yang sudah mereka terima. Jadi sehingga dengan menggunakan RFID dan jaringan sensor network ini mempermudah entah itu instansi, entah itu perusahaan, entah itu organisasi dalam mereka melakukan komunikasi, melakukan pengiriman suatu produk, suatu barang, suatu informasi, sehingga kita tidak merasa kesulitan menunggu saya kita terima informasi yang sudah disampaikan. Kemudian kalau kita gambarkan seperti ini itu saya itu ada misalnya di situ ada sebuah mikrochip itu yang menyimpan data termasuk nomor identifikasi akan bagian dari label itu sebuah antena yang bisa menandakan data mesin membaca. Kemudian ada pembaca RFID itu memiliki sebuah antena yang mentransmisikan data itu terus bahkan ketika pembaca RFID itu mendeteksi keberadaan sebuah label, pembaca ini akan menggunakannya dengan mengintegrasi dan mengkode data tersebut. Kemudian pembaca akan mentransmisikan data ke sistem komputer melalui koneksi kabel atau kabel. Kemudian sampai ke komputer host itu yang memproses data dari label yang telah disimpan oleh mesin pembaca. Dengan adanya ini kan kita banyak orang yang belajar coding. Karena sekarang coding itu sudah dipelajari oleh anak-anak Indonesia, bahkan sudah ditawarkan ke anak usia mulai 7 tahun sudah ditawarkan belajar coding. Nah, RFID ini menggunakan transmitter radio untuk kekuatan rendah untuk membaca data yang disimpan dalam label yang memiliki jangkauan dari 2,54 cm hingga 3.048 cm
berlayar dan mengirimkannya melalui jaringan komputer harus untuk diproses ulang. Nah, ini saya apa ya dengan adanya gelombang elektromagnetik ini memudahkan dalam menerima informasi apapun yang kita inginkan. Kemudian selain itu ada jaringan sensor kabel, jadi wireless sensor network atau WSN, yaitu jaringan dari perangkat kabel yang saling berhubungan dan memang dalam hubungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat atau wilayah yang luas. Dan di dalam jaringan sensor kabel itu dapat ada pengurangan, penyimpanan, dan sensor frekuensi radio dan antena, dan perangkat yang terhubung dengan jaringan interkoneksi yang meneruskan data yang diperoleh ke komputer untuk dianalisis. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Jadi, ada di situ bisa dikatakan isi, kemudian ada beberapa notes titik-titik yang bisa menghubungkan antara apa ya informasi yang kita sampaikan, kemudian dengan adanya internet kita bisa nyambung. Seperti saat ini kita lakukan apa yang saya sampaikan bisa sampai kemanapun sesuai dengan apa yang ingin program ini sampaikan. Jadi kita bisa sampai ke Pasura, kita bisa sampai ke Kendal, kita bisa sampai ke Ambara, kita bisa sampai ke Ungaran, kita bisa bahkan Siliwangi, bisa sampai ke kampus 65 meskipun beda ruangan. Lingkaran-lingkaran seperti ini merepresentasikan dengan tingkat lebih rendah dan lingkaran yang lebih besar itu melalui high node atau node dengan tingkat lebih rendah misalkan ke dari data satu ke apa ya ke data yang lainnya atau resolusi yang lebih tinggi yang tentunya mengirimkan data lebih cepat dan mempercepat kinerja jaringan ini. Meskipun ada jeda waktu ya, jeda waktunya biasanya per second. Kalau kita menggunakan ini per second, jadi bukan menit, bukan jam, tapi detik. Entah 60 detik. Tapi kalau kita sampai ke luar kota menit hitungannya, minimal 1 menit. Kemudian dari ini kita juga ada teknologi dan layanan jaringan broadband. Jaringan broadband atau internet broadband itu jaringan yang merujuk pada akses internet kecepatan tinggi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mentransmisikan data dengan cepat dan efisien. Dan internet broadband itu saya katakan memiliki kecepatan fiber optik biasanya menawarkan kecepatan tinggi diikuti oleh kabel DSL dan satelit tadi. Kemudian ketersediaan berbeda berdasarkan lokasi geografis di DSL dan kabel itu tersedia di perkotaan, fiber optik dan itu menjangkau area pedesaan karena kita masing-masing bisa menggunakan itu ya, masih menggunakan sesuai dengan letak geografis kita. Kalau kita di kota itu misalnya kita hanya menggunakan DSL dan kabel. Dan kalau kita sudah sampai di desa-desa itu menggunakan fiber optik dan satelit. Kemudian biaya internet itu dibahas bervariasi tergantung jenis layanan dan penyedia layanan. Jadi apa ya? Yang sering kita dikatakan provider itu memiliki harga yang murah dibanding provider B. Bahkan mungkin harganya lebih murah, tapi mereka layanannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Provider A tadi per second bisa dibilang per detiknya itu cepat sekali. Kita baru ngomong anak saya udah nyampe sana, gitu. Kita baru bisa membuka mulut aja udah nyampe, gitu. Tapi kalau providernya mungkin kita udah ngomongkan belum nyampe ke sana. Jadi teknologi dan jaringan itu seperti ini benar-benar disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan fungsi dari internet broadband itu akses cepat ke informasi. Jadi dengan connected broadband itu pengguna dapat mengakses informasi dari internet
Indonesia dan streaming konten multimedia. Nah, internet broadband itu memungkinkan streaming konten multimedia seperti video, musik, game online, dan tentunya tanpa gangguan atau berbagai yang berbeda. Jadi kalau kita mungkin ini saya streaming ada ya, kita menggunakan YouTube mungkin masih ada gangguan, entah itu noise, entah itu tadi jeda waktu. Kalau saya dengan broadband ini bisa apa ya, sering-sering ini gangguan itu atau baterainya itu sudah berkurang. Kemudian komersialisasi itu banyak bisnis menggunakan internet broadband untuk komunikasi pemasaran dan transaksi online. Jadi biasanya pakai menggunakan TikTok, Snap Video, kemudian Telegram, apapun misalnya bisa kita gunakan. Kemudian mendadak jauh dan cara-cara seperti ini internet broadband itu memungkinkan apa ya, pendidikan jarak jauh dan e-learning dengan mengakses kursus online, webinar, dan sumber daya pendidikan lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu telekonferensi, yaitu bisnis dan individu dapat menggunakan internet broadband untuk melakukan telekonferensi dan kolaborasi online dengan pihak lain dan lokasi berbeda. Seperti beberapa ini kita lakukan, kita sering mengadakan webinar dengan tiap minggu itu dari Senin sampai Sabtu ada webinar jamnya dari mulai jam 9 pagi sampai jam 16.30 sore. Ini kita bukan hanya kita yang ada di sini, kita juga melakukan apa ya, interaksi dengan luar pulau, luar daerah, luar kota dan sebagainya. Ini kita konferensi. Kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis internet broadband dari DSL, digital subscriber line. Itu menggunakan saluran telepon tradisional untuk menggunakan akses internet, dan biasanya ini lebih cepat daripada daya lengkap dan tersedia di banyak wilayah. Kemudian yang kedua kabel, koneksi kabel yang menggunakan infrastruktur kabel tinggi untuk memberikan akses internet, dan ini seringkali lebih cepat daripada DSL dan daya. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilatih fiber optik, yaitu teknologi terbaru dalam internet broadband yang menggunakan serat optik untuk mentransmisikan data. Mungkin kita kalau kita lihat di negara lain itu tidak ada kabel yang berseliweran di sekitar kita. Nah, ini menggunakannya kita di fiber optik. Nah, semoga saja negara kita nanti akan menggunakan itu. Tapi kalau kita menggunakan itu biasanya nanti musuhnya apa? Dengan PDAM. Nanti jalan dari PDAM mati. Ini semoga ya depannya kita menggunakan fiber optik. Kemudian yang terakhir yaitu satelit. Yaitu koneksi satelit menggunakan sinyal satelit untuk menghubungkan akses internet di daerah yang sudah dijangkau oleh teknologi lainnya. Jadi satelit di negara kita itu gunakan di semacam di khususnya kayak Papua, kemudian kalau Sumatera itu di Pulau Roti ya, Pulau Roti, Pulau Paling Ujung, kemudian di Kalimantan juga ada, kemudian kalau di Jawa Tengah itu mungkin daerah-daerah yang terpencil yang mungkin masih sulit dijangkau itu masih menggunakan satelit ini. Jadi meskipun kita internet itu mudah, tapi ternyata masih bisa banyak kendala, sehingga semoga kita bisa seperti saya katakan tadi, prototipe kita tanpa menggunakan ponsel, kita menggunakan kacamata. Nah ini semoga kalau memang nanti benar-benar dikeluarkan di tahun 2025 tidak menambah kemalasan kita di dalam belajar, karena sebenarnya orang Indonesia itu kan malas untuk belajar. Padahal di negara-negara lain, Singapura, Malaysia, meskipun mereka sudah berusia lansia, mereka masih belajar. Meskipun mereka belajar teknologi informasi ini khusus hanya mempelajari media sosial, tentang bagaimana mereka menggunakan Facebook, bagaimana mereka menggunakan Instagram, bagaimana mereka menggunakan Line, bagaimana
semangat, ayo kita belajar semakin kita apa ya, kalau diri kita dengan teknologi, karena kalau saya ingin nanti sesuai dengan kata pengeristek dikti yang baru, kita nanti akan kembali ke pendidikan awal, sekolah dasar, sekolah menengah, tentang pemerintah itu masih akan kembali ke ujian negara dan sebagainya. Nah, siapa tahu nanti kita kembali ke model awal. Jadi semoga saya mahasiswa semakin terpacu untuk apa ya, keinginan mempelajari lebih dalam lagi mengenai teknologi ini, jangan dijadikan kita mana teknologi jadikan pelajaran untuk kita menjadikan semakin maju apa generasi Gen AI ini benar-benar sudah hampir semua menggunakan itu, bahkan kita diperbolehkan mahasiswa pada saat melakukan skripsi, melakukan tugas akhir itu menggunakan teknologi AI lagi, meskipun ada batasannya ya, ada batasannya itu ada. Kenapa? Kan kalau kita ini kan ada plagiarismenya, itu ada beberapa persen itu ada. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk memperbaiki, karena apa? Sudah disediakan banyak sekali media, ada populer, ada Google, ada Gemini, ada ChatGPT, ada Grammar, ada banyak sekali ya yang kita utamakan. Kalau untuk kita olah data, kita harus menggunakan media SPSS. Nah, SPSS itu kita harus membeli lisensinya kan, lisensinya kita beli ya, kita bisa menggunakan itu, masa sudah bisa ya tanpa menggunakan SPSS. Kita pakai GNU PSPP ya, PSPP, kemudian menggunakan kemungkinan ini, kemudian menggunakan kita bisa. Nah ini, ayo bisa semakin mengaji mahasiswa semakin giat, persaingan semakin tinggi, apalagi globalisasi kalau di negara kita benar-benar dilaksanakan. Maka meskipun kalian lulusan dokter S3, kalian tidak akan mampu bersaing dengan lulusan dokter dari luar negeri, karena tanpa boleh standarnya itu ada. Nah, sedangkan kita yang penting lulus. Nah ini, ayo kita semakin giat untuk belajar, jadi membantu kita semakin apa ya, paham teknologi dengan maksimal. Kiranya cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kemungkinan untuk kelas-kelas lain, kalau saya masih mau komunikasi atau diskusi dengan mahasiswa, silakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam